Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahayu Ningsih, NPM 1904010027, Komunikasi Penyiaran Islam kelas C. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen siaran, yakni dosen pengampunya Ibu Rahmah Dwi Nopriana MKomI. Dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu media massa, yakni manajemen media cetak. Manajemen media cetak terdiri dari dua istilah dengan pengertian berbeda, manajemen dan media cetak. Manajemen artinya pengelolaan, sedangkan media cetak artinya media massa yang dicetak. Manajemen media cetak dengan demikian artinya adalah pengelolaan media massa cetak, yakni seperti koran atau surat kabar, tabloid, dan majalah. Manajemen media cetak disebut juga manajemen pers, karena pers lebih merujuk pada media cetak. Pengertian manajemen. Banyak sekali referensi tentang pengertian manajemen, salah satunya dari Ensiklopedia Americana, yaitu manajemen adalah seni mengkoordinasikan unsur-unsur faktor produksi menuju pencapaian tujuan suatu organisasi. The art of coordinating the elements of factor of production towards the achievement of the purpose of an organization. Elemen faktor produksi yang dimaksud meliputi 3M, Man, Materials, and Machines. Jadi, manajemen adalah seni koordinasi elemen pencapaian sasaran organisasi melalui penggunaan manusia atau man, bahan produksi materials, dan mesin atau machines. Ruang lingkup manajemen media cetak. Alasan manajemen dibutuhkan dalam mengelola media. Manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi dalam organisasi media massa. Fungsi-fungsi manajerial dalam organisasi media massa atau POAC. Hal yang perlu diperhatikan dalam menerbitkan media massa, menerbitkan media atau membangun hubungan baik, menetapkan visi misi organisasi, pola komunikasi organisasi, keberadaan organisasi media, mengenali pembaca atau mencari kiat pemikat, melalui pendekatan geografis, pendekatan sosiografis, pendekatan psikografis, dan pendekatan terpadu. Struktur organisasi media cetak. Ada dua bagian besar sebuah penerbitan pers atau media massa, bagian redaksi atau editor department, dan bagian pemasaran atau bagian usaha business department. 1. Bagian redaksi. Bagian redaksi tugasnya meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan informasi berupa berita, opini, atau feature. Orang-orangnya disebut dengan wartawan. Redaksi merupakan sisi ideal sebuah media atau penerbitan pers yang menjalankan visi, misi, atau idealisme media. Bagian redaksi dikepalai oleh seorang pemimpin redaksi. Pemimpin umum atau general manager bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Ia dapat melimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada pemimpin redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan atau redaksional, dan kepada pemimpin usaha sepanjang menyangkut pengusahaan penerbitan. Kedua, pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi atau editor-in-chief bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Kemudian Dewan Redaksi. Dewan Redaksi biasanya beranggotakan pemimpin umum, pemimpin redaksi dan wakilnya, redaktur pelaksana, dan orang-orang yang dipandang kompeten menjadi penasihat bagian redaksi. Dewan Redaksi bertugas memberi masukan kepada jajaran redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksional. Dewan Redaksi pula yang mengatasi permasalahan penting redaksional, misalnya menyangkut berita yang sangat sensitif atau sesuai tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi penerbitan yang sudah disepakati. Kemudian redaktur pelaksana. Di bawah pemimpin redaksi biasanya ada redaktur pelaksana atau managing editor. Tanggung jawabnya hampir sama dengan pemimpin redaksi atau wakil pemimpin redaksi, namun lebih bersifat teknis. Dialah yang memimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter dan editor. Selanjutnya, redaktur.
Redaktur atau editor, sebuah penerbitan pers biasanya lebih dari satu. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Selanjutnya, redaktur pracetak. Setingkat dengan redaktur atau editor adalah redaktur pracetak atau redaktur artistik. Ia bertanggung jawab menangani naskah siap cetak, all in hand atau all up, dari para redaktur, yaitu semua naskah berita yang sudah diturunkan ke percetakan dan sudah diset bersih, desain cover dan perwajahan atau tata letak, layout artistik, dan hal ihwal sebelum koran dicetak. Selanjutnya adalah reporter. Di bawah para editor adalah para reporter. Mereka merupakan prajurit di bagian redaksi yang bertempur di lapangan, mencari berita lalu membuat atau menyusunnya, merupakan tugas pokok dari reporter. Kemudian fotografer. Fotografer atau wartawan foto atau juru potret, tugasnya mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita atau untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tertulis atau reporter. Jika tugas wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, opini atau feature, maka fotografer menghasilkan foto jurnalistik, jurnalistik fotografi. Fotografer menyampaikan informasi atau pesan melalui gambar yang ia potret. Fungsi fotojurnalistik antara lain menginformasikan atau to inform, meyakinkan to persuade, dan menghibur to entertain. Selanjutnya, koresponden. Selain reporter, media massa biasanya memiliki pula koresponden atau wartawan daerah, yaitu wartawan yang ditempatkan di negara lain atau di kota lain, di luar wilayah di mana media massanya berpusat. Selanjutnya, kontributor. Kontributor atau penyumbang naskah atau tulisan secara struktural tidak tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional. Selanjutnya, bidang pendukung redaksi. Bagian yang tak kalah pentingnya untuk membantu kelancaran kerja redaksi adalah bagian perpustakaan dan dokumentasi, serta bagian penelitian dan pengembangan atau litbang. 2. Bagian usaha. Bagian usaha atau business department bertugas menyebarluaskan media massa, yakni melakukan pemasaran atau marketing atau penjualan selling media massa. Bagian ini merupakan sisi komersil, meliputi sirkulasi atau distribusi, iklan, dan promosi. Biasanya bagian pemasaran dipimpin oleh seorang pemimpin perusahaan atau seorang manajer pemasaran atau marketing manager yang membawakan manajer sirkulasi, manajer iklan, dan manajer promosi. Kemudian di bagian usaha biasanya ada bagian tata usaha, bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum. Bagian umum ini tugasnya mengurusi dan menyediakan kebutuhan bagian perusahaan, baik yang bersifat hardware maupun software. Kunci sukses media cetak yakni 3S dan 4P. 3S yakni 3 sehat, sehat SDM, sehat manajemen, dan sehat sarana. Sehat SDM yakni tenaga-tenaga pengelolaan media tersebut berkualitas, loyal, dan profesional di bidangnya, yang ditunjang dengan gaji yang memadai. Kemudian sehat manajemen, yakni manajemen media tersebut dilakukan dengan baik, terencana, terarah, dan terkendali. Selanjutnya sehat sarana, yakni terpenuhinya sarana atau segala fasilitas yang diperlukan bagi kelancaran kerja media tersebut. Selanjutnya 4P, product, place, price, dan people atau power. Produk berkualitas, yakni isi media menarik, aktual, dan memenuhi kebutuhan pembaca. Please mudah didapatkan, tersebar luas, dan mudah dicari. Price, harga terjangkau, sesuai dengan kualitas. Kemudian selanjutnya people power, respon masyarakat. Bisa juga respon penguasa, media akan mati oleh salah satu kekuatan ini, masyarakat atau penguasa. Selanjutnya kekuatan dan kelemahan media cetak. Ternyata, meskipun sama-sama sebagai media cetak, surat kabar dan majalah memiliki kekuatan dan kelemahan yang tidak sama. Pertama, kekuatan surat kabar.
Satu, dapat menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai dengan cakupan pasarannya. Kedua, kebiasaan konsumen membawa surat kabar sebagai referensi untuk memilih barang sewaktu berbelanja. Tiga, surat kabar memuat hal-hal yang aktual yang perlu segera diketahui oleh pembacanya. Empat, pengiklan dapat bebas memiliki pasar mana yang akan diprioritaskan. Dengan demikian, dia dapat memilih media yang cocok dengan target audiensnya. Selanjutnya, kelemahan dari surat kabar. Pertama, sekalipun jangkauannya bersifat massal, surat kabar dibaca orang dalam tempo yang sangat singkat. Umumnya tidak lebih dari 15 menit dan mereka hanya membaca sekali saja. Surat kabar hanya berusia 24 jam sehingga cepat basi. Kedua, sekalipun surat kabar memiliki sirkulasi yang luas, beberapa kelompok pasar tidak dapat terlayani, misalnya untuk pembaca di bawah umur 20 tahun. Kemudian yang ketiga, tidak semua produk dapat diiklankan di surat kabar, termasuk iklan yang memerlukan peragaan produknya. Dan untuk kekuatan majalah, mempunyai kemampuan untuk menjangkau segmen pasar tertentu yang terspesialisasi. Kedua, mempunyai kemampuan mengangkat produk-produk yang diiklankan sejajar dengan persepsi khalayak terhadap prestise majalah yang bersangkutan. Tiga, memiliki usia edar yang paling panjang dibanding media lainnya. Mempunyai kualitas visual yang baik karena umumnya majalah dicetak di kertas yang berkualitas tinggi. Kelemahan majalah. 1. Fleksibilitas yang terbatas karena pengiklan harus menyerahkan final artwork iklannya jauh-jauh hari. 2. Biaya yang dipakai untuk menjangkau setiap kepala menjadi lebih mahal karena majalah hanya beredar di lingkungan yang terbatas. 3. Distribusi yang kurang lancar. Banyak majalah yang peredarannya lambat sehingga menumpuk di rak-rak toko buku. Dan terakhir yakni kesimpulan. Media cetak merupakan suatu media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual dengan sejumlah kata, gambar atau foto dengan tata warna dan halaman putih. Dalam media ini dikenal jenis iklan baris, iklan display, dan iklan advertorial. Karena medianya yang statis dan mengutamakan pesan visual, maka anatomi iklan media cetak meliputi headline, visual, body copy, product shoot, dan baseline. Terkadang dilengkapi juga dengan unsur kupon dan flash. Baiklah, sekian video penjelasan saya mengenai manajemen media cetak. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.